Seperti biasa gue habis nonton film yang menurutku bagus banget, yang akan gue sangat rekomendasikan dan lu jangan skip karena film ketiga itu mencengangkan dan harus lu tonton karena bagus banget filmnya. Semuanya juga bagus banget sih yang gue rekomendasiin. Jadi maksudnya gue tuh nonton banyak film, tapi film yang akan gue rekomendasiin ini adalah film yang menurut gue best of the best gitu. Yang pertama itu adalah film Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi film Ngeri-Ngeri Sedap ini tuh tentang sebenarnya film family gitu sih, dan gue suka karena ini tuh berhubungan sama psikologi dan parenting. Jadi ada keluarga yang anaknya tuh susah banget disuruh pulang gitu, yang nggak mau dengerin omongan orang tuanya, nggak mau dengerin omongan bapaknya, dan anaknya tuh banyak, kalau nggak salah ada 4 anaknya, dan bapaknya tuh arogan banget, tapi ibunya tuh sebenarnya lembut gitu. Dan yang gue suka itu adalah akhir dari kisahnya itu mengharukan banget. Gue tuh sampai nangis gitu nonton film ini, karena gimana ya, gue suka film-film yang karakternya tuh punya perubahan, punya improvement, self improvement gitu. Yang gue ngerasa tuh kayaknya bener, emang ini sih gitu, memang ini adalah sebuah solusi kalau misalkan lu pengen punya anak, mau dengerin lu, mau deket sama lu, nggak susah disuruh pulang gitu, yang kayak dengan senang hati menemui lu tanpa harus lu paksa gitu. Dan ini juga menurutku pasti banyak orang relate, karena ini tuh kayak orang tua Indonesia banget sih, kayak gini. Orang tipe orang tuanya yang ini gitu. Dan uniknya tuh anaknya tuh ya cuma satu yang mau nurutin gitu, yang lainnya tuh nggak mau ngikutin kemauan si bapaknya ini. Jadi bapaknya itu tipe orang tua yang iya, lo tuh harus ngikutin tradisi keluarga, lo harus jadi orang yang dia mau, kayak kerja di tempat yang dia mau, atau pekerjaan yang menurut orang tuanya ideal gitu. Lo harus nonton. Yang kedua itu adalah film Korea ya. Gue udah lama banget nggak nonton drakor series gitu, karena drakor series itu butuh banyak waktu. Dan ini seriesnya ada 16 ya. 16 episode. Jadi ada series pertama, ada series kedua. Series pertama 8 episode, series kedua 8 episode, jadi total 16. Dan udah tamat. Gue paling males nonton drama Korea yang ongoing, karena gue gak sabar gitu orangnya. Judulnya itu My Glory. Ini ceritanya tuh tentang pembulian gitu, dan sumpah sih, kayak untuk gue yang memang tidak mengalami pembulian ya selama di sekolah gitu, gue nggak tahu sih di sekolah gue ada pembulian atau tidak, tapi gue nya tidak mengalami gitu. Jadi itu memberikan gue sebuah perspektif ya. Jadi apalagi menurut gue ini penting ya untuk orang tua itu bagaimana bersikap itu, dan bagaimana supaya gimana ya, kita tuh bisa lebih perhatian gitu. Kayak kalau terjadi apa-apa sama anak gitu, tiba-tiba pulang ke rumah gimana gitu, kita tuh bisa bersikap lebih baik untuk nanyain kenapa nak gitu, ada apa, atau misalkan ketika mereka tuh nggak mau sekolah gitu, tanyain baik-baik. Gue tuh sebenarnya sudah sering membaca buku tentang ini di parenting, di psikologi, dan juga gue juga baca banyak novel atau cerita kasus bullying. Cuman ini tuh membuat film ini unik adalah si anak yang dibulinya itu balas dendam, yang benar-benar dia itu rancang dari dia kecil.
Jadi tadinya dia tuh mau bunuh diri karena ini bulinya parah banget sih. Kayak gue gak sanggup nonton dengan mata terbuka, jadi kadang gue tutupin pakai jari gue karena kur banget gitu ya, kayak, dan itu tuh dilakuin sama anak-anak gitu. Jadi kayak kok bisa ada orang yang seneng ketika ngeliat orang disiksa gitu. Dan ini yang juga menjadi concern ya, bahwa anak itu ya, mental anak itu akan berbanding lurus dengan kebahagiaan orang tua. Jadi kebahagiaan lo dengan pasangan lo ketika menikah itu sangat menentukan mental anak lo sebenarnya gitu. Jadi terkadang orang-orang yang suka membuli orang lain itu selain tidak diberikan teladan, dan tidak diajarkan empati, tidak diajarkan value yang baik, dan tidak ada contoh juga di rumah. Selain itu ya karena orang melihat hubungan orang tuanya itu tidak baik, hubungan suami istrinya tidak bahagia, tidak baik, tidak ada respect. Dan kalau lu pengen tahu apakah berhasil atau tidak, lu harus nonton filmnya sih, itu parah banget sih, itu banyak plot twistnya, itu mind blowing juga, dan itu genius juga gitu. Walaupun sesuai ya dengan yang pernah gue klaim bahwa ketika lu balas dendam itu memang hidup lu pasti auto ribet gitu. Cuman ada romance-nya sih, tapi menurut gue romance-nya tuh gimana ya, romance yang so sweet, realistis gitu. Gue suka sesuatu yang romantis tapi yang realistis, yang sederhana tapi manis gitu, yang sederhana tapi punya makna yang dalam kayak gitu. Dan pemainnya adalah Song Hye Kyo ya, jadi ya pas cantik banget lah. Yang dipasangin sama Song Hye Kyo juga cakep gitu menurut gue. Gimana ya, cakepnya tuh cakep yang menggemaskan gitu. Well, wajib nonton gitu. Dan selanjutnya itu adalah filmnya Buya Hamka. Gue nonton yang volume 1, volume 2, gue gak tahu. Gue kalau gak salah tuh ada volume 3, tapi gue belum dapet. Tapi itu bagus banget filmnya. Jadi filmnya itu tentang Buya Hamka dari muda gitu sampai dia menua. Dan kalau lu gak tahu siapa Buya Hamka gitu ya, mungkin lu akan mengenal kata-kata dia yang populer banget, yang kayak kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar bekerja, kerja juga bekerja. Dan banyak banget quotes-nya dia tuh yang menginspirasi banget. Dan menurutku tuh awal gua baca kalimat tadi ya, gua tuh itu salah satu wisdom favorit gue gitu, bahwa jadi orang tuh jangan sekadar hidup gitu. Pikirin gimana caranya lo itu jadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi ini juga nyambung sama film Ngeri-Ngeri Sedap ya. Di film Ngeri-Ngeri Sedap tuh ada percakapan gini, urip itu urup gitu. Urip itu hidup, urup itu cahaya. Jadi dimanapun lu berada, jadilah cahaya gitu. Jadilah orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk orang sekitar lu gitu. Jadilah orang yang berguna, yang bisa membantu diri sendiri, membantu orang lain gitu, di jalan yang baik, di jalan yang benar. Jadi jangan sekadar hidup, pilih hidup yang punya makna, yang bermanfaat gitu. Karena sebenarnya kebahagiaan sejati itu adalah ketika lu bisa bukan hanya bisa membantu diri lu, tapi lu bisa membantu orang lain. Membantu orang lain tuh bikin lu
punya kebahagiaan lebih jangka panjang gitu sebenarnya, daripada lu terus-terusan egois gitu untuk terus hanya mau memenuhi diri lu saja. Lu bisa mulai dengan hal-hal kecil gitu, untuk berbagi kebahagiaan itu dengan lu senyum sama orang, lu ngebantuin orang yang kalau bantuin hal-hal kecil gitu, nolongin orang, atau ngasih sesuatu, ngebeliin misalkan pengemis atau apa gitu, atau ketika lu melihat ada orang kayaknya butuh bantuan, lu bantu dengan tulus gitu. Hal kecil juga nggak apa-apa, atau lu bicara yang baik ke orang lain kayak gitu. Dan luar biasa sih filmnya, menurutku bagus banget ya. Dia itu diperanin sama Vino Bastian untuk Buya Hamkanya, dan istrinya Buya Hamkanya tuh sama Laudia Cynthia Bella. Gue juga suka romantisnya yang di film Buya Hamka itu, romantis yang realistis gitu. Dan gue ngerasa di film-film yang sebenarnya mengangkat kisah tentang seorang katalis yang hebat gitu ya, kayak Buya Hamka, terus Habibie, gue tuh selalu melihat ada sosok istri yang punya kesamaan karakter gitu, yang dimana istrinya itu selalu percaya sama suaminya gitu, selalu mendukung suaminya dengan tulus, apalagi kalau suaminya itu di jalan yang baik dan benar gitu. Jadi harga diri suaminya sehat gitu, terus suaminya juga bisa terus bertumbuh ke arah versi terbaik dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Karena sebenarnya seorang suami itu pasti kalau kadang mereka butuh diskusi dalam mengambil keputusan atau lagi bimbang, pasti curhatnya ke istrinya, dan terkadang suara istrinya itu atau karakter istrinya itu sangat punya pertimbangan di dalam pengambilan keputusan seorang suami gitu. Jadi maksudku, seorang suami yang sukses dan baik itu pasti karena istrinya juga baik gitu. Karena kan misalkan contoh, kalau istrinya itu pokoknya yang penting lu kasih gua duit gitu, gua nggak peduli dari manapun, pokoknya yang penting lu ngasih gua duit banyak, gua nggak mau kekurangan. Kan suaminya bakalan misalkan ada ada kesempatan buat korupsi, kan pasti ya udahlah korupsi aja tuh pas istri gue juga, kan yang penting gue dapat duit, gue ngasih dia duit. Tapi ketika misalkan dia punya istri yang dia tahu bahwa buat istrinya itu penting bukan cuma tentang duitnya, tapi penting untuk mendapatkannya itu harus yang halal supaya berkah, harus di jalan yang baik supaya berkah, harus di jalan yang benar juga supaya berkah, pasti suaminya bakalan nggak akan mungkin mau korupsi. Karena ya tahu juga gitu, ketika misalkan istrinya tahu bahwa uang, walaupun uang yang dikasih banyak banget, tapi ketika di jalan dari jalan yang tidak baik, istrinya atau nggak akan bahagia gitu. Jadi penting banget menurutku, mau lu dalam mencari pasangan hidup, mau nyari istri, nyari suami, ya lu pastiin punya value yang sama gitu. Karena akan sangat berpengaruh dengan bagaimana lu mengambil keputusan, dengan bagaimana lu mengambil pertimbangan gitu, dengan lu bakal disupport atau tidak, apakah value lu dianggap berharga atau tidak gitu kan. Karena di mata istri yang mungkin mengedepankan pokoknya harus ada duit aja, nggak peduli dari mana, dan nggak peduli juga dengan kehormatan suaminya, nggak peduli dengan nama baik suaminya, kan pasti suaminya mengambil jalan yang nggak baik juga dibiarin gitu. Tapi ketika misalkan suaminya bilang mau ngambil jalan yang baik, tapi mungkin
punya resiko harus mengorbankan sesuatu, mungkin istrinya bisa marah gitu, kayak gak mau lah gue lebih baik hidup kaya gitu, walaupun di jalan yang tidak baik dan mengorbankan si suaminya sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi terkadang sesuatu berharga itu ketika seseorang itu bisa melihat value lo. Bisa jadi tidak berharga ketika lo tidak di orang yang tepat juga. Jadi lo juga gak harus nurunin value lo ke orang yang gak ngerti betapa berharganya nilai diri lo. Dan Buya Hamka ini Ketua MUI pertama ya. Gue suka karena Buya Hamka itu adalah refleksi dari Islam yang menurut gue tuh ini yang gue suka. Islam yang penuh cinta gitu, yang penuh kasih sayang, yang dari mulutnya itu ya, bagaimana dia berkata gitu, bagaimana dia berdakwah tuh dengan penuh cinta dan kasih sayang gitu, bahwa ya memang Islam yang benar itu memang penuh dengan kedamaian dan sangat indah gitu. Ketika dia orang yang memang punya pemahaman Islam yang mengerti esensi Islam gitu, menurut gue tuh kayak gitu. Karena dia lembut banget, Buya Hamka itu ya, ngomong sama anaknya, ngomong sama istrinya, ngomong sama siapapun, dia tuh selalu lembut gitu. Jadi tahu kapan harus lembut, tahu kapan harus tegas, dan tahu kapan harus berani. Itu tuh kayak, itu butuh kecerdasan emosional menurut gue, butuh kecerdasan spiritual juga. Dan dia tuh kan unik, dia itu berdakwah itu dengan cerita roman, makanya sempat banyak yang merasa dia sangat unik karena dia itu bisa seorang ulama tapi dia tuh bisa bikin cerita roman gitu loh. Kan dia yang bikin tenggelamnya kapal Van der Witch gitu. Dan setelah nonton film itu pun gue itu mulai tertarik kan baca bukunya gitu, baca bukunya Buya Hamka yang Akhlakul Karimah. Gue belum beli tapi gue mau nyari tuh karena bagus kayaknya. Dan kalimat-kalimat yang gue suka ya, bahwa kata Buya Hamka itu, selama ini itu terkadang kita tuh cuman belajar gimana nasihatin orang, kita terus-terusan nasihatin orang, tapi kita tuh harus ingat untuk menasihati diri kita sendiri. Jadi sebelum nasihatin orang, nasihatin diri sendiri. Belajar bagaimana kita itu apa ya? Ada kalimat yang menyentuh banget sih, kata dia. Banyaklah berkaca, maka dirimu akan selamat dunia akhirat gitu. Jadi sebenarnya ketika kita banyak berkaca gitu ya, kita tuh bakalan mengendalikan dirinya lebih bagus. Biasa ya, mulutnya juga lebih indah ya gitu. Kalau ngomong tuh nggak sembarangan gitu. Jadi terutama di zaman sosial media ya, yang ketika kita tuh dibebasin untuk ngetik apa aja, ngomentarin orang, ngomong yang nggak enak juga bisa. Tapi disitulah tantangannya, dimana kita itu bisa selalu sadar untuk menasihati diri kita sendiri sebelum menasihati orang lain gitu. Dan belajar untuk nggak usah suka menghujat orang lain gitu. Kalau pengen nyampein sesuatu, silahkan sampaikan dengan baik-baik, dengan bahasa yang baik. Tunggu lu cooling down, atau lu mikirin deh, ini penting gak ya gitu untuk gue omongin, gue punya hak gak untuk ngomong ini. Atau misalkan ngaca dulu ke diri lu sendiri, nasihatin diri lu sendiri, lu pantas gak untuk ngomong kayak gitu ke orang lain. Karena
Kalau kenapa gue nggak pernah menghujat orang lain soal agama, soal Tuhannya? Karena gue ngerasa ya kalau hubungannya sama Tuhan ya itu hubungan privasi dia sama Tuhannya, tanggung jawab dia ke Tuhannya. Dan karena menurut gue ya ada banyak hal keterbatasan gue gitu. Contoh ya, misalkan ada orang yang menghujat orang LGBT gitu ya, sumpah serapah gitu, yang dia tuh mengatasnamakan agama. Maksud gue, lu nasihatin orang bisa, lu nasihatin diri sendiri nggak bisa. Kata-kata lu itu tidak mencerminkan Islam banget gitu, misalkan tidak mencerminkan agama lu banget, ataupun kalau agama lain. Jadi artinya tuh lu tuh mudah terprovokasi sampai lu kehilangan kesadaran tentang tanggung jawab mulut lu gitu, dan lu juga nggak ngaca gitu loh. Dan gini ya, contoh, lu ngehujat satu orang karena dia LGBT dan lu ngata-ngatain dia, lu sumpah serapah, lu ngeluarin kata-kata menyakitkan ke dia. Tapi lu tahu nggak seluruh hidup dia ngapain? Lu nggak tahu ibadahnya dia gimana, lu nggak tahu gimana yang dia lakuin, kebaikan apa aja yang mungkin dia lakukan yang lu nggak tahu gitu. Jadi terkadang akan lebih baik diam daripada bicara yang tidak baik. Ketika lu tidak bisa memastikan banyak hal, dan jangan membuat diri lu itu dalam masalah hanya karena lu tidak menjaga mulut lu gitu. Mulutmu harimaumu kan gitu. Jangan sampai lu kena tulah karena mulut lu nggak lu jaga. Pokoknya banyak banget yang gue suka di film Buya Hamka ini, karena memang dia juga menginspirasi banyak hal sih. Gue terinspirasi banyak hal dengan nonton Buya Hamka ini, dan gue juga banyak belajar Islam juga. Dan ini contoh yang menurut gue itu bahwa gue percaya bahwa memang dia itu punya keilmuan Islam yang tinggi selain dia punya kecerdasan spiritual ya. Karena memang gue ngeliat dia itu ya damai gitu, dia tuh bisa tenang. Orang yang kuat tuh bukan orang yang selalu menang. Orang yang kuat adalah orang yang tetap tegar walaupun ketika dia jatuh gitu. Dan Buya Hamka itu merepresentasikan itu banget. Ini dan gue tuh merasa hal yang sama ketika gue nonton Habibie sih waktu itu. Jadi ngerti gitu, pria tuh mengerti caranya menghargai dirinya sendiri, ngargain istrinya, ngargain anaknya, ngerti untuk bicara, adab berbicara gitu. Menurutku itu penting banget sih. Dan semua anaknya pun selalu diajarkan dengan hal yang seperti itu, karena menurut dia ketika runtuhnya adab atau budi sebuah negara, maka runtuhnya negara tersebut gitu. Jadi budi, pekerti, attitude, moral itu tuh nomor satu. Sopan santun itu nomor satu, dan itu akan menentukan banyak hal di banyak lini kehidupan gitu, baik ke diri lo sendiri ataupun ke konteks yang lebih luas. Keunggulan moral, selalu ingat untuk menjaga hal tersebut kayak gitu. Itu pun sesuai juga dengan yang selama ini gue lakukan. Yang biasanya gue permasalahkan adalah masalah itu sih, soal moral gitu ya. Sopan santun itu harus selalu ingat untuk lo jaga gitu, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Pastikan itu bagian dari integritas. Dan Buya Hamka juga punya integritas, makanya dia itu punya karakter yang sangat kuat dan bisa menginspirasi orang lain gitu.
belajar punya integritas, cari tahu apa itu integritas dan miliki hal tersebut gitu.